Latar belakang evaluasi, orientasi terkait Bank Indonesia Moneter dan Kementerian Keuangan Fiskal memiliki peran krusial dalam mengendalikan variabel ekonomi mikro. Urgensi evaluasi diperlukan untuk membedakan mana kebijakan yang sudah tepat sasaran dan mana yang masih memerlukan perbaikan. Tujuannya memastikan setiap intervensi memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabil harga. Evaluasi kebijakan moneter. Definisi kebijakan moneter adalah tindakan bank sentral dan mengatur tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Dampak kebijakannya, yang pertama mempengaruhi biaya dan ketersediaan kredit di pasar, yang kedua mengatur pola belanja dan menabung rumah tangga secara korporasi, yang ketiga menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan permintaan agregat. Indikator evaluasi moneter ekonomi menggunakan indikator berikut untuk menilai kinerja bank sentral. Suku bunga kebijakan BI rate menentukan arah kebijakan konstruksi atau ekspansi. Jumlah uang beredar mengukur tingkat likuiditas dalam sistem keuangan. Laju inflasi, indikator utama stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Nilai tukar kurs mengukur daya saing ekonomi dan keseimbangan eksternal. Perbedaan suku bunga menilai daya tarik investasi domestik terhadap modal asing. Evaluasi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pendapatan pajak dan pengeluaran belanja negara. Fungsi utama: 1. Menstimulasi atau mengerem aktivitas ekonomi siklus bisnis. 2. Penyediaan barang dan jasa publik, infrastruktur, kesehatan, pendidikan. 3. Redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Sekian. Indikator evaluasi fiskal, yaitu indikator untuk mengukur posisi dan keberlanjutan fiskal. Yang pertama ada saldo anggaran, yaitu selisih pendapatan dan belanja, atau bisa juga disebut surplus atau defisit. Lalu ada neraca primer, yaitu saldo anggaran di luar pembayaran bunga utang untuk mengukur kemandirian fiskal. Saldo disesuaikan secara siklis, menilai kinerja fiskal asli dengan menghilangkan pengaruh fluktuasi ekonomi sementara. Yang terakhir ada rasio utang publik, yaitu untuk mengukur beban utang terhadap kapasitas ekonomi nasional. Studi kasus menyeimbangkan ekonomi saat demam harga. Pada tahun 2022, harga minyak dunia naik drastis. Akibatnya, harga barang-barang di pasar seperti cabai, beras, juga transportasi ikut naik tinggi. Rakyat mulai mengeluh karena uang dengan nominal 50.000 yang biasanya cukup untuk belanja sehari, sekarang tidak cukup lagi. Ekonomi sedang demam, yaitu inflasi tinggi. Studi kasus menyeimbangkan ekonomi saat demam harga. Respon kebijakan moneter terbagi menjadi 3. Yang pertama tindakan, yang kedua logika sederhana, yang ketiga hasil. Pengertian tindakan yaitu BI menginjak rem dengan menaikkan suku bunga. Yang kedua itu logika sederhana, yaitu kalau bunga bank naik, orang lebih suka menabung daripada belanja. Kredit motor atau mobil jadi lebih mahal sehingga orang menahan diri untuk beli barang baru. Hasil yaitu jumlah uang yang beredar berkurang, permintaan barang turun, dan harga-harga perlahan stabil kembali. Respon kebijakan fiskal. Yang pertama itu tindakan pemerintah memberikan bantalan sosial atau bansos. Yang kedua, logika sederhana, karena harga barang naik, para miskin paling menderita. Pemerintah memberikan uang tunai langsung, yaitu BLT, agar mereka tetap bisa makan di saat yang sama. Pemerintah menunda pembangunan proyek non-vital untuk menghemat uang. Yang ketiga, hasil daya beli masyarakat bawah terjaga, dan kerusuhan sosial akibat kelaparan bisa dihindari. Kesimpulannya, ekonomi sebuah negara tidak bisa berjalan hanya dengan satu kaki. Kebijakan moneter atau Bank Indonesia menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, sementara kebijakan fiskal atau pemerintah menjaga daya beli dan pembangunan nyata. Keduanya harus bekerja sama seperti gas dan rem pada sebuah kendaraan.